Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Kian Indonesia Channel. Dan kali ini nih, saya mau bahas salah satu jenis tanaman hias yang murah tapi punya berjuta manfaat. Tanaman hias itu adalah tanaman hias krokot. Kalau di bahasa Sunda disebutnya gelang. Dan bagaimana bahasan kita kali ini? Kali ini saya mau bahas masalah satu, harga krokot. Keduanya kita mau bahas tentang cara memelihara krokot ini. Dan juga apa manfaat dari tanaman krokot ini. Jadi buat kalian semuanya, jangan kemana-mana, ikuti terus kita di Kian Indonesia Channel. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, berikut bahasannya. Krokot atau Portulaca adalah genus dari tanaman suku Portulaceae. Terdapat 40-100 spesies yang ditemukan di daerah tropis hingga wilayah yang memiliki 4 musim. Jadi banyak banget nih jenisnya. Di beberapa daerah nih, salah satu jenis krokot yang biasa disebut dengan gelang atau gelang biasa, itu bisa dikonsumsi atau bisa dimakan dan dijadikan sebagai obat herbal juga. Kalau di daerah Sunda dijadikan lalapan untuk makan bersama nasi biasanya. Karena memang sebenarnya di dalam krokot itu sendiri mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nanti kita bahas apa manfaatnya di bagian belakang bahasan kita kali ini. Dan berikut klasifikasi ilmiah dari tanaman krokot. Silakan kan bisa lihat klasifikasi ilmiahnya sebagai berikut. Untuk berikutnya nih, cara merawat atau memelihara tanaman krokot ini. Jadi kalau di bahasa Sunda ini disebut dengan gelang. Terus juga kalau di Eropa sendiri disebut dengan rose moss atau lumut mawar. Jadi untuk pemeliharaannya sangat-sangat mudah. Untuk media tanam krokot sendiri nggak sulit, kita bisa tanam langsung di tanah. Tentunya tanahnya tanah gembur, atau kita cukup hanya menggunakan sekam mentah. Kalau di pedagang-pedagang tanaman hias atau petani tanaman hias, untuk menanam krokot ini hanya menggunakan media sekam mentah biasa. Yang pasti dia ini tidak sulit untuk tumbuh. Bahkan hanya tanah biasa pun dia tetap bisa tumbuh dengan subur. Yang perlu diingat dalam memelihara atau merawat krokot ini adalah kebutuhan sinar matahari. Jadi krokot ini salah satu tanaman yang apabila kita pengen krokot ini tumbuh subur dan maksimal, krokot ini membutuhkan sinar matahari penuh. Jadi kalau kita punya krokot, usahakan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari secara penuh dari pagi sampai sore. Jangan khawatir karena krokot ini tidak mudah layu. Jadi walaupun disimpan di tempat yang panas atau terkena sinar matahari langsung, dia tidak mudah layu karena batang-batangnya ini dan daunnya menyimpan air. Terus apabila kita simpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, dia akan lebih cepat berbunga. Nah, sebagian dari pelanggan saya sering bertanya nih, kenapa krokotnya sering rontok? Sebetulnya kenapa krokot ini sering rontok? Itu biasanya karena disebabkan kurangnya sinar matahari. Kebanyakan ditaruh di dalam ruangan, disimpan di indoor, tapi
tidak pernah dikeluarin secara rutin atau dikasih sinar matahari secara rutin. Yang paling penting dalam perawatan krokot ini supaya krokotnya tumbuh maksimal dan lebih indah, simpan krokot ini di tempat yang terkena sinar matahari secara penuh. Dan karena krokot ini menjadi tanaman yang cukup bandel, maka krokot ini banyak dipelihara untuk digunakan di indoor maupun outdoor. Juga bisa digunakan sebagai pelengkap taman di luar ruangan. Dan yang paling penting nih, untuk penyiraman krokot ini kita mau nggak mau lakukan penyiraman untuk tanaman krokot ini secara rutin. Maksimal penyiramannya sehari itu cukup 1 kali. Itu pun kita lihat medianya. Kalau medianya memang masih kering, kita bisa tambah sehari jadi 2 kali. Tapi kita lihat dulu kondisi media. Jadi sebelum nyiram kita perhatikan kondisi medianya. Jangan terlalu basah. Terus selanjutnya, apabila tanaman ini disimpan di indoor, di dalam ruangan, penyiraman cukup dilakukan 2 hari sekali. Itu maksimal 2 hari sekali. Kita lihat kondisi media dan kondisi krokotnya. Dan bila teman-teman nih memelihara krokot, terus ada kejadian krokotnya mendadak stres, jangan kaget nih, misalkan jadi kelihatan layu atau kempes daun-daunnya. Jangan khawatir. Biasanya itu terjadi karena satu, telat dalam penyiraman, atau mungkin terkena matahari yang terlalu menyengat, cuacanya ekstrim. Cara menyembuhkannya sangat mudah. Ambil pot dari krokotnya dan simpan di kamar mandi. Siram sedikit, simpan di kamar mandi. Insya Allah dalam jangka waktu 1 hari dia kembali segar. Itu kalau misalkan terjadi krokot ini mendadak stres, tapi itu sangat-sangat jarang terjadi karena krokot ini menjadi salah satu tanaman yang tahan banting di segala cuaca. Terus apabila nanti terjadi krokot ini rontok, cara penanganannya juga nggak terlalu sulit. Biasanya krokot rontok itu karena intensitas penyiramannya terlalu over. Jadi cara penanganannya, simpan krokot ini di luar ruangan dan berikan nutrisi yang cukup kepada tanaman ini. Bisa gunakan gromor ataupun pupuk perangsang lainnya supaya kembali subur. Tapi intensitas penyiramannya dikurangi. Jadi nanti insya Allah hitungannya biasanya 1 bulan daun-daun baru akan tumbuh di sela-sela krokot ini yang baru yang sudah rontok. Jadi memang perawatan krokot ini sangat-sangat mudah. Terus untuk krokot sendiri, selain bisa jadi tanaman indoor, juga bisa menjadi tanaman outdoor. Cara penyimpanannya bisa digunakan pot biasa. Silakan Anda gunakan pot sesuka Anda. Biasanya yang paling bagus itu pot warna putih. Warna putih, jadi si tanamannya terlihat lebih bersih dan lebih indah. Dan bisa juga gunakan pot panjang. Jadi kalau teman-teman mau menyimpan krokot ini di halaman, kita bisa gunakan pot panjang seperti ini. Pot panjang ini bisa digunakan untuk rumah yang halamannya terbatas, jadi bisa disimpan di teras, lebih indah dan bisa menghias rumah Anda tentunya dan terlihat segar. Kalau kita lihat dari luar, krokot ini bisa terlihat ngejreng jadinya, jadi rumahnya terlihat jadi lebih cerah. Dan selain itu, krokot juga bisa digunakan sebagai tanaman gantung. Jadi krokot ini memang benar-benar multifungsi, bisa jadi tanaman indoor, bisa jadi tanaman outdoor, disimpan di pot biasa, pot panjang, maupun digunakan jadi tanaman gantung. Dan juga bisa digunakan sebagai pelengkap taman, jadi tanaman-tanaman pelengkap taman. Dan untuk harganya sendiri, krokot ini memang cukup murah. Untuk krokot sebesar ini di pot ukuran 10, harganya hanya Rp5.000.
Rp5.000 untuk pot ukuran 10, dan untuk pot ukuran 18 seperti ini harganya Rp10.000 dan dia sudah rimbun. Biasanya di petani pot-pot 10 ini diganti dengan polybag. Jadi ukuran-ukuran seperti ini di krokotnya tidak menggunakan pot tapi menggunakan polybag. Harganya Rp5.000 per polybag atau per pot. Dan untuk yang krokot sudah berukuran besar dan disimpan di pot panjang seperti yang ini. Nah, ini kita gunakan pot panjang. Ini harganya Rp50.000 sudah dengan potnya. Jadi Rp50.000 itu sudah dengan pot, dan krokotnya rata-rata sudah berbunga seperti ini. Jadi sudah termasuk krokot dewasa atau indukan. Dan untuk perbanyakannya sangat mudah. Jadi Anda cukup stek saja batang-batang krokotnya dan simpan atau tanam di media tanam. Krokot ini biasanya mudah sekali tumbuh dan rimbun tentunya. Ini termasuk krokot yang belum rimbun. Nanti jarak 1-2 bulan dia sudah rimbun biasanya. Krokot ini juga memiliki banyak warna bunga. Warna bunganya sendiri dari mulai putih, pink, hijau, sampai sekarang ini mulai muncul krokot warna biru. Dan mayoritas di kita sendiri warnanya seperti ini, merah muda, kuning, putih, dan merah tua. Untuk warna-warna yang ngejreng lainnya kita masih belum perbanyakan nih, tapi sudah mulai masuk nih warna-warna baru dari krokot. Dan untuk jenis krokotnya juga beda-beda, dari mulai yang daun variegata seperti ini, daun hijau, daun yang mirip cabai, dan lain-lain. Jadi dari krokot ini selain memiliki warna bunga yang bermacam-macam, juga memiliki bentuk daun yang berbeda-beda. Untuk pemupukan sendiri, saya pribadi untuk memelihara krokot ini cukup menggunakan NPK saja. Jadi NPK-nya digunakan 2 minggu sekali. Jumlahnya tidak perlu banyak. Kita cukup simpan 3-5 butir di pojokan pot di sebelah sini. Nanti saat penyiraman dia meresap dengan sendirinya ke akar. Jadi pemeliharanya memang nggak ribet, nggak mahal juga, mudah dipelihara, dan cocok banget nih krokot ini digunakan sebagai tanaman untuk teman-teman yang baru latihan memelihara tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, krokot juga bisa dikonsumsi. Tentunya krokot yang bisa dikonsumsi adalah krokot yang biasa atau berwarna hijau, atau di sini disebutnya gelang hejo kalau bahasa Sunda bilang, atau jenis gelang biasa. Krokot ini bisa juga dimanfaatkan sebagai obat pencegah kanker karena mengandung banyak omega 3, dan juga untuk bagus untuk kesehatan mata karena dia banyak mengandung vitamin A. Jadi krokot ini selain bisa dijadikan tanaman hias, bisa juga digunakan sebagai tanaman herbal. Oke guys, itu tadi sekilas bahasan tentang salah satu tanaman hias, yaitu tanaman krokot. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat Gan semuanya. Dan jangan lupa nih, kita sayangi dan rawat tanaman hias kita dengan hati, supaya apa? Supaya hasilnya memuaskan. Dan insya Allah karena tanaman ini juga merupakan makhluk ciptaan Allah, nanti ada feedbacknya juga ke kita. Terima kasih sudah bersama saya di Kean Indonesia Channel. Mudah-mudahan Anda selalu sehat terus, diberkahi terus, dilimpahkan rezekinya. Jumpa lagi bersama saya di lain waktu di channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.